tema hari ini adalah more than conqueror. Artinya lebih dari pemenang. Ya, waktu-waktu yang lalu kalau Anda mendengar firman, memperhatikan, Tuhan terus ingatkan, ajarkan bagaimana kita boleh bangkit dan menjadi pemenang. Bangkit dan menjadi pemenang. Nah saudara, kita melihat bahwa di tahun ini ketika Tuhan berikan tema bagi kita di tahun ini adalah tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Ada 2 ayat mas yang harus kita ingat senantiasa. Dalam 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Lalu Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Boleh sama-sama baca dengan suara keras. 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Katakan amin, saudaraku. Saudara, saya percaya bukan satu kebetulan ketika banyak orang di luar sana memprediksikan tahun 2023 adalah tahun yang suram, bahkan dikatakan tahun yang gelap. Tetapi tidak demikian bagi kita orang-orang yang percaya. Saudara, ini bukan hanya sekedar tema, tetapi kalau kita peka, Tuhan berikan tahun 2023 tahun untuk bangkit dan jadilah pemenang. Ini adalah satu perintah yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara, Dia adalah Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Dia mau supaya kita tetap kuat. Dia tidak mau kita khawatir, hidup dikuasai oleh ketakutan. Kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya dan tidak mengenal Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara, kita melihat bahwa tahun 2023 ini, kalau kita ingat beberapa bulan yang lalu, yaitu pada tanggal 26 September 2022, dalam penghitungan kalender Ibrani, kita juga memasuki yang disebut dengan tahun Pei Gimel. Ya, tahun Pei Gimel. Di penanggalan Ibrani itu tanggal 26 September 2022 dan akan berakhir di tanggal 15 September 2023. Saudara, kita akan melihat sebentar apa yang dimaksudkan dengan Pei Gimel ini. Ya, dalam bahasa Ibrani, Gimel ini dituliskan dalam 3 huruf, yakni Gimel, Mem, dan Lamed. Saya tidak akan mengajak saudara untuk belajar bahasa Ibrani, saudara. Nanti pusing ya. Tetapi kita melihat bahwa arti Gimel ini, Mem, Lamed ini juga bisa dibaca gamal, artinya unta. Banyak arti dari Gimel ini, tetapi hari ini saya mengambil satu pengertian bahwa ini berarti seperti halnya unta. Unta yang kuat berjalan di padang gurun. Kalau saya boleh gambarkan 2023, kita pun juga akan melewati masa-masa yang tidak mudah. Tetapi jangan membuat kita takut karena kita memiliki Tuhan yang besar. Amin, saudaraku. Unta bisa melewati padang gurun dan dia juga bisa membawa beban yang berat. Banyak keistimewaan, saudaraku. Gimel ini juga berarti lift up, artinya mengangkat. Anda juga diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengangkat segala beban yang ada di tahun 2023 ini. Tadi saya katakan 2023 tahun untuk bangkit jadilah pemenang, bukan sekedar tema, tetapi ini perintah Tuhan. Katakan perintah Tuhan. Bilang kanan kiri, perintah Tuhan. Ya, kita belajar, saudaraku. Unta adalah hewan yang luar biasa. Dia bisa bertahan di padang gurun dan bisa membawa beban yang berat. Gajah sebenarnya juga bisa membawa beban yang berat atau mengangkat beban yang berat seperti unta. Tapi dia tidak punya kemampuan untuk kuat di padang gurun. Kalajengking juga salah satu binatang yang kuat di padang gurun. Tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengangkat dan memikul beban yang berat.
hanya unta yang diperlengkapi untuk hal yang demikian. Saudara, kita akan belajar ya, bagaimana kita menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Pelajaran dari seekor unta. Yang pertama, unta memiliki punuk. Ya. Coba kita periksa apakah kita punya punuk, saudaraku. Ya. Tapi unta punya punuk, saudara. Kalau yang punuknya satu namanya dromedaris, kalau yang punuknya dua namanya baktria. Ya. Unta memang hidup di padang gurun yang kering di mana vegetasi jarang ditemui sehingga ada saatnya sulit menemukan makanan. Dan sebagai bentuk adaptasinya luar biasa, unta diciptakan, diperlengkapi, memiliki punuk sebagai cadangan makanan. Jadi pada saat perjalanan jauh, unta akan menggunakan lemak yang pada punuknya sebagai sumber energi. Banyak orang berpikir kalau punuk itu isinya air, padahal itu lemak khusus yang merupakan cadangan energi bagi unta. Enggak kecil loh saudara, ya bisa sampai 40 kilo. Ya, tetapi itulah yang membuat unta kuat dan punya daya tahan, karena dia punya cadangan minyak, cadangan lemak. Saudara, dari hal ini apa yang Tuhan ajarkan bagi kita? Ya, di tahun Pejimel ini kita pun juga akan kuat ketika kita memiliki cadangan lemak, cadangan minyak, berbicara pengurapan Roh Kudus yang senantiasa penuh atas kehidupan kita, yang menjadikan hidup kita menjadi umat pemenang. Katakan amin, saudaraku. Matius 25 menceritakan bagaimana gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana. Siapakah mereka? Gadis yang bodoh mereka bawa pelita tapi tidak bawa minyak. Sedangkan gadis yang bijaksana mereka membawa pelita juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudaraku, perhatikan hal ini. Masa-masa yang sulit ini, perbedaan itu akan nyata. Orang yang memiliki pengurapan Roh Kudus dalam kehidupannya, memiliki kuasa Roh Kudus dalam kehidupannya, dia akan tetap kuat. Katakan amin, saudaraku. Bahkan dia akan alami kemenangan demi kemenangan. Ayo saudara, periksa kondisi kita. Periksa pengurapan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Periksa cadangan minyak dalam kehidupan kita. Tanpa itu, saya mau katakan, kita nggak akan kuat, saudara. Tanpa itu Anda nggak akan bisa melewati tahun ini dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Seseorang disebut sebagai pemenang. Anda perhatikan ke depan ya. Seseorang disebut sebagai pemenang itu karena ia telah melewati segala tantangan. Benar saudaraku? Dia dibilang pemenang ya sudah melewati tantangan. Kalau dalam pertandingan dia katakan menang karena dia sudah menang pertandingan itu. Ya. Seorang pemenang dia harus punya daya juang. Ciri pemenang itu apa? Punya daya juang. Katakan sama-sama, punya daya juang. Ya, enggak boleh lembek, enggak boleh loyo. Nah, saudara, pengurapan Roh Kudus itulah yang akan menjadikan saudara dan saya kuat dan punya daya juang dalam peperangan yang kita hadapi. Saya teringat ketika Alkitab dalam Lukas pasal yang keempat berkata, Yesus penuh dengan Roh Kudus. Dan saat itu atas seizin Tuhan, Yesus dicobai oleh iblis. Ada 3 kali pencobaan itu. Pencobaan yang pertama adalah, jika engkau anak Allah, robah batu ini jadi roti. Dalam hal makanan, dalam hal minuman, dalam hal kebutuhan pokok. Saudara, hati-hati ya. Iblis hari-hari ini sedang menebarkan ketakutan kepada umat Tuhan. Ketakutan akan kekurangan. Apakah aku masih bisa memenuhi kebutuhanku? Apakah aku nanti masih bisa buat makan? Ya,
masa-masa ini mau terjadi resesi. Tapi berita baiknya Menteri Keuangan berkata bahwa Indonesia atau dunia tidak masuk dalam resesi ini. Ya, artinya grafiknya bagus, saudaraku. Ketika Yesus dicobai demikian, Yesus yang penuh dengan roh, dengan pengurapan dan firman berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, Anda hidup dari firman, Anda hidup dari Tuhan. Dan percayalah, ketika engkau bergantung kepada Dia melalui pengurapan Roh Kudus, Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Yang kedua, Yesus dicobai. Ya, segala yang ada ini engkau melihat kerajaan dunia dan segala kemegahan, segala kemuliaannya, seluruhnya akan menjadi milikmu jika engkau menyembah aku. Saudara, ini adalah gambaran hari-hari ini juga. Iblis menyodorkan cara-cara dunia. Ya, cara yang gampang untuk dapat uang. Kompromi terhadap dosa. Saya sangat prihatin kalau ada anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Kalau orang dunia, bisnis bohong, orang percaya juga bohong. Itu yang membuat saya prihatin, saudara. Tidak ada bedanya, saudara. Tapi saya percaya itu pebisnis atau pengusaha yang tidak ada di tempat ini. Semua pengusaha di tempat ini, saya berdoa Anda melakukan usahamu dengan takut akan Tuhan. Amin, saudaraku. Iblis sodorkan cara-cara dunia. Hal-hal yang sepertinya instan, yang hal sepertinya gampang. Ya, kompromi terhadap dosa demi mendapatkan kekayaan. Bukan gak boleh bisnisnya, bukan. Tetapi caranya. Ya. Seorang anak di BDI, ngerti gak di BDI ya? Siapa yang ngerti arti di BDI? Ditanyain sama orang tuanya. Nah, kamu sekolah supaya apa? Supaya pinter. Nanti kalau sudah pinter, jadi orang kaya. Kalau udah jadi orang kaya, jadi sombong. Kalau udah itu, kalau orang sombong masuk mana? Masuk neraka. Jadi nggak boleh, mamahnya mancing gitu kan? Nggak boleh sekolah mah. Loh kok malah nggak boleh sekolah? Bukan nggak boleh sekolahnya. Bukan bisnisnya, bukan usahanya. Tetapi ketika sudah sekolah, berhasil, diberkati, jangan sombong. Ya, bisnis lakukan dengan takut akan Tuhan. Saudara, kalau Anda tidak bisa mempertahankan hatimu yang benar, bisnismu yang lurus, dengan cara-cara yang benar. Kalau orang dunia bohong, Anda bohong. Kalau orang dunia nipu, Anda nipu. Maaf. Tidak ada bedanya loh, saudara. Tidak ada bedanya. Anda sudah masuk kepada tipu muslihat iblis. Dan Anda sudah sujud menyembah kepada setan, kepada iblis. Karena dia berkata kepada Yesus, sembah aku, semua tak kasih kepadamu. Dengar baik-baik umat Tuhan, jangan kejar mamon. Di masa-masa yang tidak mudah ini, jangan kejar mamon. Tapi kejarlah perkenanan Tuhan. Katakan amin. Yesus menjawab, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu yang ketiga, pencobaan yang ketiga, iblis membawa Yesus naik ke bubungan bait Allah dan berkata demikian, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Bukankah Dia akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau? Sehingga engkau tidak akan terantuk kepada batu. Saudara, Yesus menjawab, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Hari-hari ini saudara, lakukan segala sesuatu dengan hikmat dan pimpinan Tuhan. Katakan amin. Belum semua, kurang semangat. Hari-hari ini lakukan segala hal, minta hikmat dan pimpinan Tuhan. Katakan amin. Jangan gampang ngomong Tuhan, tapi kita melangkah dengan keinginan, dengan kekuatan kita.
Kalau kita dipimpin oleh Tuhan, hidup kita itu aman, saudara. Ketika kita mengalami proses, Tuhan akan bawa kita keluar dari proses itu. Ya. Hal yang pertama, perhatikan pengurapan Roh Kudus dalam kehidupanmu. Pentingnya Anda punya waktu pribadi, pentingnya dalam hadirat Tuhan seperti ini, pentingnya dalam menara doa, dalam morning call. Ayo saudara, saya berdoa supaya Anda menjadi orang-orang yang rindu untuk terus menerima pengurapan Tuhan. Ya, agar kita kuat. Yang mau kuat, katakan amin. Yang kedua, baca sama-sama yuk, 2, 3. Unta memiliki bulu dan bantalan tebal. Enggak ada orang ya. 2, 3. Unta memiliki bulu dan bantalan tebal di lutut, kaki, siku, dan dada. Apa artinya saudara? Ya. Jadi bulu bagian atas yang menutupi bagian dari kepala sampai belakang. Yang bagian atas itu cukup tebal karena berfungsi melindungi unta dari sinar matahari. Anda kalau siang hari keluar rumah nggak pakai payung, nggak pakai topi, nggak pakai helm aja panas ya. Anda bisa bayangkan unta itu di padang gurun. Nggak ada tempat ngiup. Ya, panasnya ekstrim. Saya dan istri sama Cinova waktu kami ke Israel dan pulang kami ada jalur ke Dubai, ya, ke Arab, saudara, di Dubai sana. Panasnya luar biasa. Suhunya itu kalau siang itu kayaknya di atas hampir 50 ya waktu itu ya. Anda bisa bayangkan itu saudara. Sampai kita mereka jalan-jalan lihat kanan kiri, lihat toko-toko, kios-kios gitu ya. Sebentar ngiup, sebentar cari AC, sebentar minum. Panasnya luar biasa. Ya. Dan ketika pakai jeep dan kita ikut apa tuh namanya di padang pasir itu, Dakar itu, waduh, sepanjang mata memandang itu pasir semua, gersang, panas. Nah saudara, unta diberikan bulu yang tebal untuk melindungi dirinya dari sinar matahari. Sedangkan bagian yang lain, bulu-bulu itu lebih tipis supaya mudah melepaskan panas. Lalu bantalan tadi untuk apa? Bantalan tersebut kasar dan tahan panas. Sehingga unta dapat berbaring atau beristirahat di pasir gurun yang panas tanpa terbakar atau terluka. Wah, keren ya saudaraku ya. Ya, keren ya. Kita aja kalau habis parkir motor di tempat panas, kita langsung duduk lupa, panas gitu kan. Tapi unta itu dia deprok dimanapun dia aman gitu. Dia nggak kepanasan gitu kan. Nah saudara, dari hal ini kita mau belajar apa saudara? Kalau unta diberikan perlengkapan yang sedemikian, saudara, saya mau katakan bagi kita pagi hari ini, Tuhan pun memberi kekuatan dan proteksi perlindungan bagi kita anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Ya, apabila engkau menyeberang melalui air, sama-sama lebih keras, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sadrak, Mesak, Abednego, gara-gara mereka gak mau kompromi dengan imannya, gak mau sembah patung Nebukadnezar, mereka dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Tetapi karena disertai Tuhan, Alkitab mencatat, tidak ada yang terbakar, satu helai rambut pun tidak terbakar. Saudara percayalah, ada proteksi dan perlindungan Tuhan bagi kita, anak-anaknya yang sungguh-sungguh kepada Dia. Amin saudaraku. Yang percaya katakan amin. Kalau Anda percaya hal ini, Anda sedang berjalan menuju kemenangan yang gilang gemilang. Ya, bahasa Inggris menang itu victor. Saya terlewat masukkan ke PowerPoint. V ya, victor. Itu artinya apa? Menang, pemenang, victor. Ya. Kita harus jadi pemenang.
Jangan sampai kita jadi victim. V yang kedua, victim itu korban. Pilihannya cuma itu. Diprediksi masa-masa yang sulit, Anda nangkep, ngerti, apa malah jadi ngeri atau takut? Anda jadi victor atau victim, korban. Proses yang terjadi menjadikan imanmu semakin kuat, semakin bertumbuh, atau justru menghancurkan kehidupanmu. Tapi yuk jangan habis ini sampai rame, Pak, saya mau pakai nama, ganti nama Victor semua gitu ya. Tapi artinya Anda harus memiliki mental ini, saudara. Kemenangan diuji bukan ketika saudara ada di gunung yang tinggi, ketika engkau mengalami banyak hal yang luar biasa. No. Kemenangan itu dibuktikan ketika saudara dan saya itu diizinkan melewati lembah, loh saudara. Ini di mana? Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Mari angkat tangan bersama. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan berikan kekuatan bagi kita, katakan amin. Tuhan berikan proteksi dan perlindungan bagi kita, katakan amin. Lebih lagi tepuk tangan bagi Allah kita. Jangan takut, saudara. Yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari seekor unta? Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih dari seorang pemenang. Unta minum air dalam jumlah yang banyak dan cepat. Ini keistimewaan unta, saudara. Dia tidak bisa menyimpan air banyak dalam tubuhnya. Karena itu, di padang gurun yang panas kering, ketika air sulit ditemukan, unta nggak bisa simpan air banyak-banyak. Karena itu ketika dapat tempat minum, ya, oasis, mereka dapat minum dalam jumlah yang besar dan sangat cepat. Sekitar 200 liter air dalam 3 menit ludes, saudara. Anda bisa bayangkan itu? Air begitu penting bagi seekor unta untuk mempertahankan hidup. Saudara, kalau berbicara air, itu hal yang vital. Apa gunanya dan pentingnya air bagi kita? Apa yang sedang Tuhan ajarkan bagi kita lewat hal ini? Adakah kita memiliki hasrat dan rasa haus yang mendalam akan Dia, Sang sumber air hidup itu? Seperti unta, dia tidak bisa hidup tanpa air. Tetapi sebaliknya, dengan kapasitas minumnya yang besar dan cepat, membuat tubuhnya itu bisa bertahan di padang gurun. Di cuaca yang begitu ekstrim. Dengan mengangkat beban yang tidak ringan, saudara. Ingat, satu kali ada perempuan Samaria bercakap-cakap dengan Yesus. Dan salah satu percakapan itu berkata demikian. Yesus berkata kepada perempuan ini. Karena waktu itu perempuan ini sedang menimba air. Dan Yesus berkata, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya
akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, saya berikan highlights di sana. Ada dua hal. Orang yang minum air hidup itu, air yang diberikan oleh Yesus itu, yang pertama, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Saudara, cek coba ya, apakah hidup saudara sudah dipuaskan? Ataukah Anda masih merasa haus dalam pengertian, masih ada yang kurang, masih kurang puas? Cari hal-hal yang bisa memuaskan kehidupan kita. Banyak orang memuaskan hidupnya kalau dia berpikir, kalau aku punya karir yang bagus, yang tinggi, hidupku akan puas. Ada yang memuaskan dirinya dengan hobi, dengan kesenangan. Ada yang memuaskan dirinya dengan hal-hal duniawi. Dan ada yang berpikir, kalau aku punya uang banyak, punya kekayaan, hidupku pasti bahagia. Bukan demikian, saudara. Segala sesuatu memang perlu uang. Tetapi uang itu bukan segala-galanya. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Ingat, sumber air hidup itu adalah Yesus. Amin, saudaraku. Bilang kanan kiri, sumber air hidup itu adalah Yesus. Ini yang harus saudara cari, saudara kejar. Ada hasrat, ada kerinduan, rasa haus yang sangat akan Tuhan. Saudara, bukan pribadi hamba Tuhan. Jangan mengkultuskan hamba Tuhan. Tapi cari Yesus. Apa yang saya ajarkan bukan menjadikan Anda pengikut saya, bukan. Tapi saya sedang mengajar Anda untuk mencari Yesus. Untuk Anda sungguh-sungguh hanya mengandalkan Yesus. Ya. Hanya Yesus. Bukan motivator terkenal, bukan. Bukan hal-hal duniawi, bukan. Semuanya itu tidak dapat memuaskan kita. Hanya Yesus yang bisa memuaskan hidup kita. Ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Dan yang kedua, orang yang minum air hidup yang diberikan Yesus. Perhatikan apa dikatakan di sana? Akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya. Hidupnya akan hidupnya akan seperti air yang membual-bual dan menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 15, tidak ada di PowerPoint ya, catat saja. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, perhatikan, orang-orang yang telah ditebus, mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Akan memancar, akan keluar menjadi mata air. Saudara, kalau Anda sudah mendapatkan air hidup itu, pertahankan itu. Terus jaga rasa haus itu. Maka hidupmu akan memancarkan air itu seperti mata air bagi banyak orang. Amin, saudaraku. Jaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jaga kesehatan rohani kita. Ya. Kemarin di morning call dikatakan orang yang sakit rohaninya, dia tidak akan bisa bangkit dan jadi pemenang. Yang keempat, apa yang kita bisa pelajari dari seekor unta? Memang istimewa ini ya. Baca yuk, 2-3. Unta memiliki bulu mata yang panjang. Gak usah pakai idep palsu.
Kalau cewek kan sekarang harus pakai ide palsu, ditemplek-templek gitu. Pernah suatu kali dalam satu acara kita mau rafting gitu kan. Begitu kena air langsung idepe ucul. Loh kok botak? Idepe ucul alisnya luntur gitu kan. Tapi unta memiliki bulu mata yang panjang. Bahkan double saudara. Double ya. Dan kelopak mata ketiga. Dan hidung yang bisa tertutup rapat saat terjadi badai pasir. Wah, ini sudah semi otomatis. Semi otomatis ini ya saudaraku ya. Ciri khususnya apa? Jadi bulu mata yang panjang itu mencegah pasir masuk ke dalam mata unta, jelas. Di padang gurun, di padang pasir itu di mana-mana pasir. Dan di tempat terbuka seperti itu maka angin itu begitu kencang. Kadang terjadi badai pasir, ya. Anda pernah mengalami keliliben, ya? Keliliben tapi pasir, sakit loh saudara, panas, ya, perih gitu kan. Anda bisa bayangkan unta, dia berjalan di padang gurun ketika badai pasir. Ternyata Tuhan sudah memperlengkapi dia, ada tirainya, ada kelopak mata ketiga yang bisa menghapus itu. Jadi untuk mencegah pasir masuk ada bulu mata. Namun jika pasir sudah masuk ke dalam mata, unta menggunakan kelopak mata ketiganya untuk menghapus pasir itu. Saya nggak ngerti apa kayak wiper ya, ada airnya juga, curut gitu mungkin ya. National History Museum mengatakan kelopak mata ketiga unta, nictitating, ada struktur tipis yang dapat menyapu debu dan kotoran dari mata. Ya. Enggak apa-apa, nanti kalau saya ketemu, iya Pak, ini saya pakai idep supaya enggak kemasukan pasir Pak. Enggak apa-apa gitu ya. Berarti Anda belajar seperti unta, saudaraku ya. Ya, apa yang Tuhan ajarkan saudara lewat hal ini? Perhatikan baik-baik. Miliki mata yang terfokus kepada janji Tuhan. Ya. Semuanya itu menjaga unta supaya enggak kena pasir, supaya dia tetap bisa lihat. Supaya dia tetap bisa terus fokus. Kalau kena pasir matanya tidak bisa buka saudara. Kalau kena pasir dan sakit maka dia nggak bisa melihat ke depan. Saudara, Tuhan katakan miliki mata yang terfokus dan tertuju kepada Tuhan dan kepada janjinya. Katakan amin saudaraku. Bukan kepada tantangan dan masalah. Di malam saya ngobrol diskusi dengan istri saya. Mata yang tertuju, terfokus kepada Tuhan itu gimana ya? Berarti lihatnya Tuhan. Berarti masalahnya kelihatan enggak? Anda sekarang tahu enggak saya sedang fokus lihat kemana? Halo? Saya lihat fokusnya ke kamera. Ya. Tapi apakah jemaat jadi menghilang di pemandangan saya? Hah? Kalau menghilang ya simsalabim dong. Saya fokusnya ke kamera, tetapi Anda tetap terlihat dengan ekor mata saya. Tetapi tidak menjadi fokus. Fokus saya adalah kamera. Saya melihat dengan jelas. Demikian juga saudara. Ketika mata kita terfokus kepada Tuhan dan kepada janjinya. Masalah gimana Pak? Ya tetap masih ada. Belum selesai belum. Dalam pergumulan masih kelihatan. Tapi itu tidak akan mengganggu saudara. Amin saudaraku. Itu gak akan membuat saudara lemah. Kalau ada orang yang lemah karena masalah, sederhana, tandanya fokusnya bukan Tuhan, tapi masalah. Tanya kanan kiri, fokusmu kemana? Tanya pasanganmu, suami atau istri, fokusmu kemana? Ya, singkirkan itu saudara, pasir, kotoran yang mengganggu pandangan kita. Fokus kepada janji Tuhan tahun ini, amin saudaraku. Bahwa tahun ini adalah tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Tuhan akan membawa kita di jalan kemenangannya. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya.
Sekarang semuanya bisa pegang area mata ini. Dan kita berdoa katakan demikian, Tuhan. Mari lakukan sebagai tindakan profetik saudara. Katakan, Tuhan, ajari aku untuk fokus melihat kepada Tuhan dan kepada janji-Mu. Bukan kepada masalah, bukan keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Fokus ya. Lalu hidung unta juga bisa tertutup rapat saat terjadi badai pasir. Tuh. Namanya selamat, saudara. Ini berbicara tentang apa, saudara? Kepekaan. Nasihat firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Jangan lemah terus. Jangan kalah terus. Jangan loyo terus. Singkirkan. Hal-hal yang menghambat kita, menghambat saudara. Yang mengganggu langkahmu untuk menggapai janji Tuhan. Saudara, saya mau katakan, singkirkan itu. Jangan tahu ada badai pasir malah buka lebar-lebar. Keselak saudaraku ya. Tapi dia ngerti ketika ada situasi demikian. Sensornya langsung bekerja. Dia langsung nutup. Anak Tuhan itu harusnya sensornya itu peka saudara. Amin. Amin saudaraku. Mobil yang saya pakai ini full sensor. Ya, Wuling Cortez. Semua ada sensornya. Anda mau lihat apa aja ada. Tekanan ban ada, suhu ban ada, punya anti selip. Ya. Kalau direm nggak sampai ngunci, nggak selip. Kalau lagi hujan, lari kencang, nggak akan lari mobilnya. Ada sensornya semua. Berhenti di stopan, mobilnya nggak gelinding, nahan. Digas, jalan lagi. Ya, sensor apa lagi? Kalau gelap menuju malam, nggak usah nyalain lampu, nyala sendiri. Kalau hujan, wipernya jalan sendiri. Semuanya sensor. Lepas sabuk pengaman, rem parkir ngunci sendiri. Begitu Anda pakai sabuk, ngegas, buka sendiri. Semuanya sensor. Tadi pagi waktu saya starter mobil, ini kok ada beberapa indikator kok nyala ya. Peringatan gitu, kok aneh ya. Ini kok rem parkirnya, otomatiknya kok mati ya, nggak bisa jalan manual. Langsung saya hubungi mekaniknya dan saya katakan, ini kondisi gini kenapa? Sampai nggak mau dimatiin mesinnya. Pak, itu sensor rodanya ada yang bermasalah. Nah namanya barang elektronik sensor, kadang-kadang bisa ada masalah. Tenang Pak. Nanti ada mekanik datang ke tempat Bapak dan itu sensornya diganti, langsung beres semua. Itu gara-gara satu sensor itu nggak beres. Fitur-fitur yang ada itu terganggu, saudara. Ya. Nanti Bapak nggak akan bisa ngunci pakai remote ya, karena sensor itu ada kesalahan di sana, jadi dia nahan nggak mau dikunci. Oh gitu, iya. Kalau sensor kita error, saudara, maka hidup kita jadi error. Ya. Karena itu bilanglah kanan kiri. Jangan sampai sensormu error. Amin, saudara. Ya. Jangan gampang lemah, jangan gampang putus asa. Yang terakhir, yang kelima. Unta memiliki mulut dan lidah yang keras dan tebal. Tapi bukan berarti doer, bukan saudaraku ya. Yang saya tekankan itu tebal, kuat. Di gurun sebagian besar tanaman adalah tanaman xerophyt yang berduri. Anda tahu tanaman berduri yang kita kenal itu salah satunya kaktus. Dan lihat, unta lagi makan pohon kaktus. Ada binatang yang kuat makan kaktus? Coba kalau Anda pelihara anjing atau kucing, kasih makan kaktus, saudaraku. Hah? Coba kalau Anda yang suka oseng-oseng, sekali-kali ngoseng kaktus. Apa enggak langsung lecet semua itu mulut lidah kita, saudaraku ya. Ya. Tapi unta
tetap dapat makan tumbuhan berduri tersebut karena memiliki mulut dan lidah yang keras, sehingga dapat mengunyah makanannya tanpa terluka. Saudara, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Saudara, seperti unta dia bisa makan makanan yang tajam, yang keras. Alkitab berkata kita pun harus siap untuk menerima makanan yang keras, bukan susu terus. Ayo kita menjadi orang yang tough. Tough itu apa Pak? Orang yang kuat. Tough itu bukan kuat sebetulnya. Apa tough? Tangguh. Ya, tangguh. Jadi ngadepi situasi, ngadepi perkataan orang. Bahkan ketika kita menerima teguran, menerima didikan. Saudara, jangan gampang ngambek. Jangan gampang ngomel, saudaraku. Onta dia bisa makan kaktus itu. Dan itu jadi nutrisi yang baik bagi dirinya, bagi tubuhnya. Karena sesungguhnya didikan itu penting, teguran itu baik, saudara. Saudara, ada 2 orang, survei kepada 2 orang. Si A, dia pintar di sekolah. Sampai dia lulus perguruan tinggi. Dia selalu menjadi peringkat yang pertama. Nilainya bagus banget. Oke? Si B, nilainya biasa-biasa. Enggak juara. Bukan nilai terbaik. Tetapi ketika masuk ke dunia kerja, ketika mereka berkarir, ternyata si A biasa-biasa, yang punya nilai bagus tadi, yang juara itu, justru biasa-biasa. Tetapi si B yang nilainya biasa-biasa, justru dia berhasil, dia sukses, dia punya karir yang sangat baik. Lalu diceritakan, kenapa hal itu bisa terjadi. Memang si A ini nilainya bagus, memang dia pinter. Memang dia itu jenius, tetapi dia tidak tough. Dia tidak tangguh, dia enggak kuat. Ketika kerja di satu perusahaan, diingatkan, ditegur sebentar oleh pemimpinnya, oleh atasannya, oleh bosnya. Dia kecewa, dia tersinggung, dia keluar, pindah ke kantor yang lain. Di tempat yang kedua dia enggak beres juga, ada yang kurang. Diingatkan baik-baik, diingatkan, enggak terima, pindah lagi. Sementara orang yang kedua, ketika dia ditegur, dia menerima teguran itu sebagai nutrisi yang baik bagi hidupnya. Ketika dia dinasehati, dia mendengarkan itu dan dia perbaiki diri. Tidak menganggap dirinya paling hebat. Ketika bahkan dimarahin sama bosnya, dia terima itu dengan baik. Dan dia berkata, baik Pak, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Sikap yang demikian itulah yang menjadikan dia menjadi orang yang berhasil. Sama dengan kehidupan kita, saudara. Sebenarnya banyak orang gak berhasil itu bukan karena dia bodoh. Bukan karena dia gak bisa lakukan apa-apa, tidak. Tapi karena dia itu gak kuat hidupnya. Kurang tangguh. Bahasa saya gini, gak punya daya tahan yang tinggi. Saudara, daya tahan itu penting loh. Ya, mau digimanain tetap kuat. Mau ditekan seperti apa, tetap kuat. Ya, mau ngalami kayak apa, tetap kuat. Imanmu tidak mudah goyah. Saya pernah cerita, ada satu mainan buat anak-anak yang punya anak-anak masih kecil mungkin punya mainan ini. Balon, bawahnya ada pemberatnya, pasir atau air atau apalah. Jadi balon itu kayak orang bisa berdiri. Kalau didorong, begitu tangan kita lepas dia balik lagi. Ya, punya mainan itu? Yang punya anak-anak? Punya ya? Kevin punya ya? Yang mainan Leo apa papahnya? Leo ya. Jadi didorong, tidur kan? Tangan kita lepas dia berdiri lagi. Anda tekan pakai kaki, dia tidur memang. Begitu kakimu minggir, dia berdiri lagi. Nah itu gambaran loh. Punya mental yang tough itu seperti itu, saudara. Punya daya tahan yang tinggi itu seperti itu. Ini penting, saudaraku. Ini penting. Kalau Anda mau berhasil di tahun 2023 ini, miliki mental yang demikian. Ya, jangan maunya susu terus. Tidak bisa.
Alkitab berkata apa? Ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas pokok dari penyataan Allah. Tetap sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab ia adalah anak kecil. Siapa di sini yang secara rohani masih anak kecil? Kalau ditanya, saya percaya nggak akan ada yang angkat tangan. Karena Anda mau menjadi pribadi yang bertumbuh dan menjadi pribadi yang dewasa. Amin, saudara. Makanan keras adalah untuk orang yang dewasa karena mempunyai panca indera terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Saudara, kesimpulan. 5 hal ini yang kita terima pagi hari ini, ya. Miliki pengurapan Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Kalau engkau mau menjadi pribadi yang lebih dari pemenang, ya. Dan ingat, Tuhan berikan kekuatan, proteksi, perlindungan sempurna bagi kita di sepanjang tahun 2023. Katakan amin. Dan yang ketiga, ada hasrat, rasa lapar, haus yang dalam kepada Tuhan sang sumber air hidup itu. Miliki mata yang terfokus kepada Tuhan dan janjinya. Dan yang terakhir, siap menerima makanan keras, berbicara didikan, teguran. Karena kita sedang dipersiapkan menjadi murid-murid yang militan. Sebelum kita berdoa, ada satu video singkat yang akan saya putarkan. Silahkan multimedia, lampu boleh dipadamkan. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace